Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oktojaya Abriyoso, SIKOM, MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya terkait judul Mediasi Profesionalisme terhadap Kinerja Pegawai, Pengaruh Emotional Intelligence, Intellectual Intelligence, dan Work Experience pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Saya Lady Fitriayu Siombing dengan NIM 20612140. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proposal ini. Suatu organisasi atau perusahaan dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Perilaku ini kadangkala dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang berbeda pula. Sumber daya manusia di era kompetisi global sekarang diharapkan untuk memiliki kualitas global yang membuatnya mampu bersaing dengan ketat. Ini adalah faktor utama untuk keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia yang berperan di dalamnya sangat penting untuk ditingkatkan kualitasnya dalam pencapaian tujuan. Untuk menciptakan biro organisasi yang berkualitas, diharapkan organisasi memiliki langkah strategis dalam pencapaian tujuan. Dalam usaha untuk mencapai kinerja yang optimal, tentu diperlukan beberapa persiapan dan target yang harus ditetapkan. Nah, baik itu berupa skill dalam bekerja, pengalaman bekerja, kemampuan intelektual, ataupun kecerdasan emosional. Aspek kinerja karyawan berkaitan erat dengan ketetapan waktu, kualitas, kuantitas, dan kolaborasi. Daya manusia yang ada di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentunya memiliki jabatan dan pangkat yang berbeda-beda. Mereka juga menjalankan job desk berbeda-beda, tetapi berada dalam satu naungan kontrol kinerja manajemen. Nah, fenomena inilah yang sering terjadi di lingkungan kerja dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, pada tabel ini kita lihat bahwa rincian pegawai menurut golongannya yang bersumber pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Adapun rumusan masalah dari judul tersebut yaitu yang pertama, apakah emotional intelligence berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi? Yang kedua, apakah intellectual intelligence berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi? Yang ketiga, apakah work experience berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi? Yang keempat, apakah emotional intelligence berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi? Yang kelima, apakah intellectual intelligence berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi? Yang keenam, apakah work experience berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi, dan apakah profesionalisme sebagai variabel mediasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi. Dari hasil rumusan masalah yang tersebut yang telah dijelaskan oleh penulis, maka maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh penulis pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh intellectual intelligence terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh work experience terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi. Yang kelima, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh intellectual intelligence terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi. Yang keenam, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh work experience terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi dengan profesionalisme
sebagai variabel mediasi, serta untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh profesionalisme sebagai variabel mediasi terhadap kinerja pegawai pada biro organisasi. Untuk tinjauan teori, menurut Susan 2019, manajemen sumber daya manusia yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan sehingga dapat tercapainya tujuan di suatu organisasi. Sedangkan menurut Amalia dan Ramadan 2019, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menyadari emosi dan perasaannya sendiri di samping mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain, memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya, serta menggunakan perasaannya dalam berpikir dan bertingkah laku. Sedangkan menurut Latrini 2016, kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang yang berhubungan dengan logika dalam memahami, memecahkan masalah, belajar, berpikir logis, memberikan gagasan, dan merencanakan sesuatu. Sedangkan menurut Furyadi dan Kurnia 2015 dalam Prasanti et al. 2019 mendefinisikan work experience sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan pengembangan potensi diri yang lebih baik dengan formal dan non-formal pendidikan, serta proses menjadi seseorang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dalam bidang pekerjaan. Profesionalisme adalah keyakinan seseorang bahwa sikap dan tindakan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dan pelayanan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi yang mengutamakan kepentingan publik menurut Yani dan Istiqomah 2016. Sedangkan menurut Anwar dalam Seragi dan Simarmata 2018 mengemukakan bahwa kinerja pegawai merupakan suatu prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sucining Tias dan Ningsi 2022 yang berjudul Mediasi Profesionalisme Terhadap Kinerja Pegawai, Pengaruh Emosional Intelligence, Intellectual Intelligence, dan Work Experience, di mana penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan informasi emosional dan pengalaman kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional intelektual dan pengalaman kerja berpengaruh tidak langsung terhadap profesionalisme mediasi terhadap kinerja karyawan. Selain itu, profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Istiqomah 2016 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan dengan Profesionalisme sebagai Variabel Intervening. Studi empiris terhadap PT JNE Service Center Utara Pertama. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Makrizal dan Rumengan 2020 yang berjudul Determinant of Emotional Intelligence, Intellectual Intelligence, and Working Spirit with Motivation of Work as Variable Mediator Performance of Job Officer General and Special Setup Karimun District. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan RS 2019 berjudul The Effect of Burnout, Work Experience, and Work Motivation on Employee Performance with Emotional Intelligence as Variable Moderation. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Pambudi et al. 2018 yang berjudul The Effect of Intellectual Intelligence atau IQ, Emotional Intelligence, EQ, and Spiritual Intelligence on the Performance of Regional Leaders Division 2 BPJS Health Committee in Mediation. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.
Jadi, secara teoris, perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen, dependen, dan variabel mediasi yang ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian menurut Landis et al. 2015. Nah, berikut ini gambar kerangka pemikiran. Nah, untuk hipotesisnya yang pertama H1, diduga emotional intelligence berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau. H2, diduga intellectual intelligence berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai biro organisasi sekretariat Provinsi Kepri. H3, diduga work experience berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau. H4, diduga emotional intelligence berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi. H5, diduga intellectual intelligence berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai biro organisasi sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi. H6, diduga work experience berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi. H7, diduga profesionalisme sebagai variabel mediasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif verifikatif. Untuk jenis datanya, yaitu jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner, studi pustaka, serta dokumentasi. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun jumlah populasi yang terdapat pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu berjumlah 36. Nah, untuk sampelnya, populasi pada penelitian ini sebanyak 36 pegawai. Dengan demikian, karena jumlah sampel dan populasi sama, maka jumlah sampel adalah 36 pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan. Data yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana prosedur analisis data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada uji kualitas data. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang ketiga itu ada uji regresi linear berganda. Yang keempat linear berganda. Yang keempat ada hipotesis, serta ada uji serta analisis koefisien determinasi. Nah, untuk uji kualitas data itu terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, sedangkan untuk uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk hipotesis terdiri dari uji parsial atau uji T, kemudian ada uji simultan atau uji statisti F, serta uji Sobel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.